Mudah-mudahan dengan adanya nanti acara ini kita dapat mencari pengalaman atau mendapatkan tambahan ilmu daripada acara ini. Mudah-mudahan guru-guru kita nanti akan lebih giat dan lebih bersemangat dalam acara memajukan pendidikan di Ranah Batahan khususnya dan Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya. Sama-sama kita kirimkan doa kepada Nabi Muhammad SAW dengan hantaran doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu majelis guru dari SD 15 Ranah Batahan, juga ibu-ibu majelis guru yang ikut serta dari SDN 02 Ranah Batahan yang pada hari ini akan melaksanakan aksi nyata. Mudah-mudahan adanya acara ini nanti dapat semakin menggiatkan guru-guru kita dan akan mendapatkan tambahan ilmu daripada calon guru penggerak yang ada di kecamatan kita, yaitu kecamatan. Majelis guru yang ikut mengikuti mudah-mudahan nanti dapat dengan serius untuk mengikutinya, walaupun tadi sudah disampaikan guru CGP kita ada beberapa menit satu orang karena guru kita 2 orang. Marilah kita ikuti nanti dengan serius dan dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini nanti kita dapat menambahkan ilmu kita, melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan dan menjadi pemicu kita nanti untuk mendaftarkan lagi diri kita sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak. Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi untuk mengikuti kegiatan ini. Dan acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh CGP, yaitu mengenai budaya positif yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan aksi nyata. Kepada calon guru penggerak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Segenap puji beserta syukur sayang dengan hantaran doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 15 Ranah Batahan, yang saya hormati Ibu Majelis Guru yang sempat terhadir pada kesempatan ini, yang telah memberikan waktunya, meluangkan waktunya bersama kami di sini. Kami di sini adalah CGP Angkatan 11 yang dituntut untuk membuat aksi nyata dengan judul Budaya Positif pada modul 1.4. Jadi di sini kami diharuskan untuk membuat aksi nyata yang berjudul dengan budaya positif. Adapun tolak ukur aksi nyata ini terbentuk dengan keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama para siswa, dan yang kemudian siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas
atas kesadarannya sendiri atau motivasi internal dari dalam dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena ada perintah dari guru, tetapi ini adalah murni dari pikiran, dari hatinya sendiri. Adapun lini masa tindakan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjelaskan betapa pentingnya menanamkan konsep budaya positif di sekolah, dan yang kemudian meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendiskusikan budaya positif ini dengan rekan sejawat. Yang ketiga, berkolaborasi dengan para guru-guru kelas dan guru bidang studi untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang keempat, memantau dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah. Itulah yang pertama kami harapkan sekali, di mana ini sangat berperan bagi kami, baik di sekolah maupun sampai ke lokakarya. Ini sangat kami harapkan dukungan dari kepala sekolah. Yang kemudian, yang kedua, memantau budaya positif ini baik di sekolah serta berkolaborasi dengan para rekan sejawat agar budaya positif ini bisa berjalan dengan baik. Dan kerjasama para guru, orang tua, sehingga nanti anak-anak bisa menampilkan atau mewujudkan budaya positif ini baik di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun berada. Jadi budaya positif ini harus kita kembangkan, harus kita giatkan, sehingga nanti terbentuklah budaya-budaya yang baik, yang hebat, maka yang disebut dengan budaya positif. Disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Seseorang yang memiliki nilai disiplin adalah berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai universal. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan niat baik daripada anak-anak didik kita maupun pribadi kita sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya hukuman atau ancaman atau bahkan penghargaan. Di sini sebenarnya pada budaya positif ini sangat tidak dibutuhkan, sangat tidak disarankan untuk ada hukuman ataupun penghargaan ataupun semacam ancaman. Misalkan kita biasa di sekolahnya ada reward, ada penghargaan terhadap anak didik. Siapa yang mau maju ke depan? Saya pernah melakukan hal ini. Ya, sebelum saya bertemu dengan budaya positif ini, saya pernah melakukan, tapi ternyata kurang efektif, kurang baik. Di sini saya belajar bahwa memberikan penghargaan untuk memotivasi anak ternyata kurang bijaksana untuk masa depan anak. Sebelumnya saya beranggapan jika telah memberikan reward, memberikan penghargaan kepada anak, maka saya merasa anak-anak lebih terangsang, lebih termotivasi untuk belajar. Tapi rupanya ini hanya dalam jangka pendek saja. Dalam jangka pendek mereka bosan dengan semua reward yang kita berikan. Jadi mereka tidak lagi mengindahkannya untuk masa-masa yang akan datang. Jadi harapannya pada budaya positif ini bisa kita tingkatkan anak-anak didik kita dengan ketulusan hati nurani dari anak-anak didik kita. Kalau mereka memang mau tampil, itu dari hati mereka. Bagaimana kita menggalinya, bagaimana
tampil dengan cara dan keyakinan kita, tetapi pada pembelajaran CGP ini sangat banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, mulai dari budaya positif, semua tentang kebaikan anak yang mendukung anak merdeka belajar ini semua ada pada modul yang telah kita pelajari pada CGP ya. Adapun motivasi ketika nanti dia tidak mau lagi, sudah merasa bosan mungkin dengan cara kita, dia sudah tidak angkat tangan lagi, sudah tidak mau maju lagi. Yang seperti itu contohnya ya. Kemudian ini adalah pendapat dari Al-Furqan, yaitu contoh motivasi intrinsik saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, kepada karyawan, guru-guru tentang suatu pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi, berpendapat bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tak akan memilih melakukannya. Ini adalah pendapat dari Al-Furqan. Nah, di sini ada 3 macam yang telah kita pelajari. Yang pertama ada hukuman, nanti yang kedua ada konsekuensi, yang ketiga ada restitusi. Ini adalah hukuman yang bersifat satu arah. Hukuman ini adalah sesuai dengan kebiasaan kita pada zaman dahulu ya. Kalau hukuman itu berpihak dari sepihak saja dari guru. Hukuman ini adalah bersumber dari satu pihak atau dari guru yang memberikan, kemudian tanpa melalui kesepakatan, terserah kata gurunya kapan mau dihukum. Kemudian yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, bisa berupa psikis. Kemudian yang selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi berbeda lagi dengan hukuman. Di sini ada konsekuensi adalah sudah disepakati bersama murid. Yang kedua, murid tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dan yang ketiga, berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi di sini konsekuensi yang sudah disepakati, misalnya kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah, tiba-tiba dia anak terlambat gitu ya. Itu termasuk pada konsekuensi. Kemudian ada restitusi. Restitusi inilah hal baru menurut saya yang saya pelajari, yang selama ini saya tidak ketahui. Pada CGP ini saya belajar tentang restitusi, di mana restitusi ini adalah bukan untuk mengukur kesalahan orang lain, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan Dan yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat pada diri dan fokus pada solusi. Jadi di sini kita dituntut untuk bagaimana supaya peserta didik ini tidak bertengkar. Tidak bertengkar, mereka aman, tanpa saling ada dendam, tanpa ada saling membenci ya. Di sini tadi ada saya bahas sedikit tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya. Ini contohnya kesepakatan kelas ada pada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin ya. Yang pertama kesepakatan kelas saya terangkan dulu, agak berbeda sedikit dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas dibuat oleh guru tanpa ada pihak murid. Kalau kesepakatan kelas kita kompromi dengan murid, sedangkan keyakinan kelas kita kompromi dengan murid, sementara itu kita perhalus bahasanya dari yang tidak boleh terlambat, misalnya datang tepat waktu. Jadi bahasanya kita perhalus dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi sekarang kesepakatan kelas bisa kita buat di kelas kita, tetapi alangkah baiknya kalau kita buat keyakinan kelas juga.
keyakinan kelas ini adalah menuntun anak dari yang berakhlak mulia, dari bahasa-bahasa yang santun, yang sopan. Jadi inilah beda daripada keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Jadi pada pembelajaran di CGP yang telah kita jalani, peraturan kelas ini agak sedikit lebih otoriter ya, sejujurnya terserah dia ya. Jadi itu termasuk peraturan yang telah dibuat guru. Kalau kesepakatan kita bersama dengan murid, kalau keyakinan kita perhalus dari kesepakatan kelas. GP kita yang pertama tadi telah menguraikan materi-materi yang akan disampaikannya kepada kita bersama. Mungkin dari penyampaian tadi ada yang kurang jelas bagi kita, maka kami persilahkan untuk 2 pertanyaan. Ya, kepada yang mau bertanya silahkan persiapkan dulu pertanyaannya. Kita batasi hanya 2 pertanyaan untuk sesi ini. Kepada Ibu Nia Manuli, silakan bacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menanyakan sebuah pertanyaan dari pemaparan materi tadi, diseminasi budaya positif. Yaitu pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Bagaimana langkah-langkah yang baik untuk diterapkan di sekolah? Hanya itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Nia, kepada Ibu Buminantra. Kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nia, yaitu mengenai apa saja langkah-langkah yang ditempuh di sekolah untuk menerapkan budaya positif. Kepada Ibu Buminantra, kami persilahkan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari ibu kita, yaitu apa langkah-langkah dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Ada beberapa langkah yang telah kita pelajari, yaitu yang pertama, menerapkan komunikasi terbuka. Kita biasakan terbuka dengan anak didik kita. Kemudian yang kedua, membangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Yang ketiga, menghindari pendisiplinan dengan cara negatif. Yang keempat, seimbangkan target akademis dan kesejahteraan emosional, serta menerapkan etika kerja positif. Mungkin itu yang dapat saya jawab tentang langkah-langkah dalam menerapkan budaya positif. Puas dengan jawabannya? Ya, dari jawaban Ibu Natra, jawabannya sudah jelas. Terima kasih banyak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ya silahkan kepada Ibu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Melalui pemaparan materi ini, saya ingin menanyakan tentang mengapa budaya positif harus diterapkan di sekolah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu Ulfa, yaitu penanya yang kedua. Silakan kepada Ibu Uminatra untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah menanyakan mengapa budaya positif harus diterapkan di sekolah. Tentu ini sangat penting sekali ya. Kenapa harus diterapkan di sekolah? Karena yang pertama ada tujuan yang kita buat adalah membangun budaya positif di sekolah. Tentu kita harus melaksanakannya dengan baik. Membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak, memperbaiki etika laku daripada anak-anak didik kita, karakter anak didik kita. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah pembentukan karakter.
Di sini kita bisa membentuk karakter anak, memperbaiki akhlak, cara berbicara, cara lewat mungkin di depan orang. Jadi di sini kita bisa untuk menuntun anak. Jadi disinilah budaya positif ini kenapa harus kita pelajari, kenapa harus kita pelajari setiap hari. Maka inilah gunanya untuk pembentukan karakter anak. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kepada Ibu Ulfa, bagaimana jawaban oleh Ibu Uminatra? Kira-kira puas? Di sini kami juga memberikan sedikit mengenai budaya positif di kelas dari paparan materi tadi, dari hasil tanya jawab kita, pertanyaan dari ibu-ibu partisipan dengan ibu penyampaian materi. Kami juga dapat membuat suatu kesimpulan penampilan Ibu Uminatra, yaitu yang mengutamakan budaya positif, sangatlah baik dan bermanfaat bagi kita semua. Tentu kepada kita guru-guru yang paling pertama sekali diharapkan untuk dapat merubah diri atau mindset kita terlebih dahulu, bahwa setiap kesalahan anak-anak itu tidak selalu dihukum tidak selalu memberikan hukuman atas kesalahan anak, tapi kita lebih bertanya dulu apa penyebabnya, bagaimana anak itu bisa begitu, kemudian kita carikan solusinya bersama-sama. Tidak semata-mata menyalahkan anak, kan, tetapi kita juga guru dituntut untuk berperilaku positif juga terhadap anak, sehingga anak-anak juga mendapatkan perlakuan yang positif dari kita. Mungkin hanya itu dari Ibu Uminatra. Untuk penampilan kedua kita persilakan kepada Ibu Nia Maruli. Ikuti gerakan-gerakannya. Kepada ibu-ibu mohon diikuti apa gerakan yang ada di depan. Ya, kita ulang sekali lagi. Terima kasih kepada ibu-ibu, mohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya kita baiklah bagi ibu bapak semuanya, dengan berakhirnya tadi acara tampilan ice breaking yang telah kita saksikan secara bersama, maka berakhir pula lah acara penampilan dari CGP kita, yaitu Ibu Uminatra. Semoga penampilan dari ibu tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
Untuk itu marilah sama-sama kita menutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.